Stasiun itu sudah lama tidak tercantum di peta aktif. Relnya masih ada, bangunannya masih berdiri, tapi tidak ada jadwal, tidak ada penumpang, dan tidak ada pengumuman keberangkatan. Hanya satu hal yang masih berjalan normal: malam. Harry pertama kali berjaga di sana pada hari Kamis, shift malam, pukul 9 sampai subuh. Ia sempat berpikir penempatan ini semacam hukuman halus. Stasiun tua, jauh dari kota, sinyal ponsel tidak stabil, dan tidak ada apa-apa yang perlu diawasi selain rel mati yang sudah berkarat. Paling cuma duduk, minum kopi, nunggu pagi, pikir Harry waktu itu. Karena ia belum tahu bahwa Kamis malam di stasiun ini tidak pernah sesederhana itu. Angin berhembus pelan membawa bau besi tua dan tanah lembab. Lampu peron menyala redup, cukup untuk membuat bayangan bangku terlihat lebih panjang dari seharusnya. Sekitar pukul 11 lewat sedikit, saat Harry sedang menuang air panas ke gelas plastik, ia mendengar langkah kaki. Bukan tergesa, bukan ragu, langkah orang yang sudah tahu kemana ia akan duduk. Seorang pria muncul dari arah rel. Usianya sekitar 30-an. Pakainya sederhana, jaket tipis, celana gelap. Wajahnya biasa saja, tapi matanya terlihat lelah. Bukan lelah fisik, lebih seperti orang yang terlalu lama memikirkan sesuatu. "Mas," katanya sambil mengangkat tangan sedikit, "boleh duduk?" Harry mengangguk. "Silakan." Pria itu duduk di bangku peron. Tidak terlalu dekat, tidak terlalu jauh. Jarak aman antar orang asing. "Nama saya Junot," katanya. "Harry." Mereka saling tersenyum kecil. Tidak canggung, tidak akrab. Seperti dua orang yang sama-sama tidak ingin banyak bicara, tapi juga tidak ingin benar-benar sendirian. "Baru jaga di sini?" tanya Junot. "Iya, baru seminggu." Junot mengangguk pelan, seolah sudah menduga jawabannya. "Malam di sini terasa lama kalau sendirian," kata Junot. Harry tertawa kecil. "Iya, sepi banget." Mereka diam sebentar. Angin lewat lagi. Daun kering bergeser di rel. Harry melirik ke arah Junot. "Saya belum pernah lihat Mas sebelumnya. Apa tinggal di sekitar sini?" Junot tidak langsung menjawab. Ia menatap rel di depan mereka. Rel yang berakhir di kegelapan. "Dekat sini," katanya. Harry mengangguk. Jawabannya wajar. Tidak semua orang suka menjelaskan hidupnya. Obrolan berlanjut ringan tentang kerja, tentang capek, tentang hidup yang kadang terasa berjalan tapi tidak kemana-mana. Tanpa Harry sadari, waktu sudah mendekati tengah malam. Lalu sesuatu berubah. Bukan suara, bukan cahaya, tapi perasaan. Seperti saat seseorang berdiri terlalu dekat di belakangmu, padahal tidak ada siapa-siapa. Junot menegakkan tubuhnya. Tangannya terlihat gemetaran. "Harry," katanya pelan, "kalau nanti dengar suara apapun, jangan kaget." Harry mengernyit. "Suara apa?" Junot tidak menjawab. Ia justru menunduk, menarik lututnya ke dada dan memeluknya erat. Baunya naik turun cepat, napasnya pendek-pendek. Lalu dari kejauhan datanglah suara itu. Bukan suara yang keras, tapi cukup dalam untuk terasa di tulang. Gemuruh pelan, seperti sesuatu yang besar sedang bergerak di tempat yang seharusnya sudah mati. Harry berdiri perlahan
Dari ujung rel yang gelap, lampu kuning tua menyala. Kereta. Padahal tidak pernah ada jadwal kereta di sini. Junot meringkuk lebih dalam. Jangan lihat terlalu lama. Jangan lihat wajah mereka, bisik Junot dengan suara bergetar. Dan saat kereta itu berhenti tepat di depan peron, Harry baru mengerti bahwa malam ini bukan malam yang biasa. Kamis malam berikutnya datang tanpa tanda apapun. Tidak ada firasat, tidak ada mimpi buruk, tidak ada suara aneh sejak sore. Harry datang berjaga dengan pikiran yang masih mencoba masuk akal. Ia sempat meyakinkan dirinya bahwa kejadian minggu lalu hanyalah kebetulan. Stasiun tua, malam sepi, sugesti bekerja terlalu jauh. Kereta tidak mungkin muncul. Rel itu mati, ia sudah cek. Namun saat jarum jam mendekati pukul 11, udara kembali berubah. Bukan lebih dingin, bukan lebih panas, hanya lebih berat. Seperti nafas yang tertahan terlalu lama. Junot muncul dari arah yang sama. Langkahnya sama, pakaiannya hampir sama. Wajah lelah itu seolah tidak bergerak 1 minggu pun. "Kamu datang lagi," kata Harry. Junot mengangguk. Seperti biasa, mereka duduk berdampingan dengan jarak yang sama seperti sebelumnya. Tidak lebih dekat, tidak lebih jauh. Harry memperhatikan sesuatu yang baru ia sadari sekarang. Junot tidak pernah membawa apapun selain dirinya sendiri. Tidak ada tas, tidak ada dompet, tidak ada ponsel. "Mas Junot," Harry membuka suara pelan. "Kemarin soal kereta itu." Junot mengangkat tangannya sedikit. Bukan melarang, lebih seperti memohon. "Kalau bisa, kita jangan bahas itu sebelum waktunya," kata Junot lirih. Harry mengangguk. Ia juga tidak tahu kenapa menuruti permintaan barusan. Keduanya kembali diam. Menit berjalan lambat di stasiun ini. Setiap detik terasa berdiri sendiri, tidak saling mengejar. Lampu peron berdengung halus, seperti suara serangga yang terjebak di dalam kaca. "Mas Junot, kenapa selalu Kamis?" Harry mencoba bertanya lagi. Junot menatap rel. "Karena hari lain rasanya terlalu jauh," jawabnya setelah lama diam. "Kamis itu dekat. Dekat dengan apa?" Junot tersenyum kecil. "Dengan sesuatu yang belum selesai." Harry tidak bertanya lagi. Pukul 11:13. Junot mendadak menegakkan punggung. Matanya membesar, tangannya meremas ujung jaketnya sendiri. "Sebentar lagi," katanya. Harry berdiri tanpa sadar. Gemuruh itu datang lagi. Perlahan, dalam, seperti suara yang seharusnya hanya bisa didengar oleh tanah. Lampu dari ujung rel menyala, kuning, tua, tidak berkedip. Kereta muncul perlahan, seperti tidak sedang datang, tapi selalu sudah ada. Harry memperhatikan Junot. Berbeda dengan orang ketakutan pada umumnya, Junot tidak teriak, tidak lari, tidak memanggil. Ia justru mengecil, meringkuk, memeluk lututnya erat-erat, seperti anak kecil yang sedang dihukum duduk di sudut ruangan. "Mas Junot," Harry berjongkok di depannya. "Jangan," Junot berbisik cepat. "Jangan dekat-dekat aku kalau kereta sudah sampai."
Kereta berhenti. Pintu gerbong terbuka tanpa suara. Di dalamnya, deretan bangku penuh terisi, rapi. Penumpang-penumpang itu duduk tegak. Tubuh mereka menghadap depan, kepala mereka tertunduk sedikit. Wajah mereka tidak ada. Kulit rata, pucat, tanpa mata, tanpa mulut. Harry merasakan tengkuknya mengeras. 1 detik, 2 detik. Lalu serempak, kepala-kepala itu terangkat. Junod menutup telinganya. Jangan lihat. Kalau kamu lihat terlalu lama, bahaya. Kenapa? Harry berbisik. Junod menggiling keras. Jangan tanya aku. Aku sendiri belum ingat. Kereta tidak lama berhenti. Hanya beberapa menit. Setelah itu, pintu menutup kembali dan lampu memudar seperti nafas yang dihembuskan perlahan. Gemuruh menghilang. Harry berdiri kaku. Jantungnya belum mau kembali ke ritme normal. Junod masih meringkuk. Setelah semuanya sunyi, Junod perlahan menurunkan tangan. Maaf. Aku bikin kamu ikut melihat, kata Junod pelan. Harry menelan ludah. Kamu sering ketakutan seperti ini? Junod menatap peron kosong. Setiap kali. Lalu kenapa masih datang? Tanya Harry. Junod diam lama. Sangat lama. Karena aku merasa aku harus datang dan mengingat sesuatu yang belum bisa aku ingat sampai sekarang. Harry tidak mengerti sepenuhnya. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa Junod bukan orang yang datang untuk melihat kereta. Junod datang karena ia tidak bisa pergi dari malam itu. Dan Kamis malam adalah satu-satunya waktu di mana ingatan itu cukup dekat untuk menyentuhnya. Kamis-kamis berikutnya datang seperti biasa. Tidak ada mimpi buruk, tidak ada firasat aneh. Harry bahkan sempat lupa kalau hari sudah sampai Kamis. Sampai ia melihat Junod. Junod sudah duduk di bangku peron sejak maghrib. Posisi yang sama, jaket yang sama. Tatapannya mengarah ke ujung rel mati, seolah ia sedang menunggu sesuatu yang pasti datang. Kamu datang lebih awal, kata Harry. Junod mengangguk pelan. Malam turun perlahan. Lampu stasiun menyala satu persatu. Angin kembali membawa bau besi tua dan tanah basah. Semua terasa normal. Sampai pukul 11 lewat sedikit, gemuruh itu terdengar lagi. Kali ini, Harry tidak melompat kaget. Dadanya tetap sesak, tapi tubuhnya diam. Seolah sebagian dirinya sudah menerima bahwa suara itu memang bagian dari stasiun ini. Seperti layaknya bunyi jangkrik atau dengung lampu. Lampu kuning tua muncul dari kegelapan. Kereta tua itu datang, berhenti di tempat yang sama, dengan keheningan yang sama. Junod tidak berteriak, tidak meringkuk. Ia hanya menunduk. Kedua tangannya saling menggenggam kuat di pangkuan. Bahunya tetap bergetar, tapi lebih tertahan. Seperti orang yang sudah terlalu sering ketakutan. Pintu gerbong terbuka. Penumpang tanpa wajah kembali duduk rapi di dalamnya. Harry memperhatikan detail yang minggu-minggu sebelumnya tak sempat ia sadari. Jumlah mereka sama, posisi mereka sama, bahkan pakaian mereka tidak berubah. Seolah waktu tidak menyentuh mereka sama sekali.
Kereta itu diam beberapa saat, lalu kembali pergi. Senyap. Harry menarik napas panjang setelah semuanya selesai. Dan ia baru sadar tangannya basah oleh keringat. "Kamu mulai terbiasa," kata Junod tiba-tiba. "Sepertinya begitu," kata Harry lirih. Junod tersenyum tipis. "Yang pertama selalu paling parah. Setelah itu," dia mengangkat bahu. Harry kembali duduk di samping Junod. "Kenapa selalu Kamis?" Junod kembali terdiam cukup lama. "Karena Kamis malam adalah malam terakhir aku naik kereta itu." Harry menoleh cepat. "Naik?" Junod mengangguk pelan. "Dan turun sendirian." Angin berembus lebih kencang, membuat lampu stasiun berayun pelan mengeluarkan suara berderit. Yang di dalam gerbong itu bukan penumpang biasa. Harry menelan ludah. "Lalu apa?" Junod menatapnya untuk pertama kali. "Mereka yang belum selesai." Harry merasakan satu hal yang tidak ia rasakan minggu-minggu sebelumnya. Bukan sekedar takut, tapi kecurigaan. Kereta itu datang karena Junod. Dan Junod mungkin bukan sekedar saksi,